Dimanapun kamu melihat, kamu disuruh tetap positif, menginginkan lebih, dan peduli pada segalanya. Dan entah bagaimana, semakin keras kita mengejar perasaan enak, semakin buruk perasaan kita. Seorang penulis berpendapat jalan menuju hidup yang lebih baik justru sebaliknya. Yaitu belajar peduli pada lebih sedikit hal, tapi pada hal-hal yang tepat. Bukunya adalah The Subtle Art of Not Giving Too Many Chares, karya Mark Manson. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar kenapa mengejar kebahagiaan justru menjadi bumerang, dan bagaimana memilih perjuanganmu dengan bijak adalah kunci sejati hidup yang bermakna. Poin pertama, Manson membebaskan. Kamu punya jumlah energi yang terbatas untuk peduli, jadi kamu tidak bisa peduli pada segalanya. Setiap hari yang kamu habiskan mengkhawatirkan hal-hal yang tak penting, kamu menyisakan lebih sedikit untuk hal-hal yang penting. Kedewasaan bukan peduli pada lebih banyak. Ia adalah peduli pada lebih sedikit, tapi lebih baik. Ia menggambarkan jebakan yang ia sebut lingkaran umpan balik dari neraka. Kamu merasa cemas, lalu kamu cemas karena merasa cemas, lalu merasa bersalah atas itu. Kita bukan hanya punya masalah. Kita menghajar diri kita karena memilikinya. Langkah pertama keluar adalah menerima bahwa perasaan negatif itu normal, dan berhenti melawannya. Inilah kebenaran yang membalik segalanya. Kebahagiaan bukan ketiadaan masalah. Ia datang dari memecahkannya. Masalah tidak pernah berakhir. Mereka hanya naik kelas. Jadi tujuannya bukan hidup tanpa perjuangan. Tujuannya adalah hidup yang penuh masalah yang sebenarnya kamu nikmati memecahkannya. Pilih masalahmu dengan baik, dan kamu memilih kebahagiaanmu. Dan yang menentukan hidup yang baik adalah nilai-nilaimu, apa yang kamu putuskan layak atas energimu. Nilai yang buruk, seperti mengejar persetujuan, status, atau selalu menjadi benar, meninggalkanmu cemas dan hampa. Nilai yang baik, seperti kejujuran, pertumbuhan, dan menciptakan sesuatu yang nyata, adalah hal-hal dalam kendalimu. Nilai yang lebih baik, hidup yang lebih baik. Manson menarik garis penting antara kesalahan dan tanggung jawab. Banyak hal yang terjadi padamu bukan salahmu. Tapi bagaimana kamu merespons selalu tanggung jawabmu. Menyalahkan orang lain mungkin terasa pantas, tapi ia menyerahkan kendali hidupmu pada mereka. Mengambil tanggung jawab, bahkan atas masalah yang tidak kamu sebabkan, itulah yang memberimu kuasa. Ia membidik satu racun yang diam-diam, yaitu rasa berhak, keyakinan bahwa kamu pantas mendapat hal-hal baik tanpa mengusahakannya. Merasa istimewa dan di atas perjuangan membuatmu terjebak dan pahit. Kebenaran yang jujur dan membebaskan adalah kamu tidak istimewa, dan itu luar biasa. Artinya masalahmu normal, dan bisa dipecahkan, sama seperti masalah semua orang. Manson bilang berhentilah takut gagal, karena kegagalan adalah jalan ke depan. Kamu tidak bisa berhasil dalam apapun tanpa lebih dulu buruk di dalamnya. Rasa sakit dan kegagalan bukan tanda kamu salah jalur. Mereka adalah uang sekolah yang kamu bayar untuk tumbuh. Orang yang mau lebih banyak gagal, lebih banyak belajar, dan berakhir jauh di depan. Ia menawarkan obat sederhana untuk rasa terjebak. Cukup lakukan sesuatu. Kita mengira motivasi datang dulu, baru tindakan. Tapi seringkali justru sebaliknya. Ambil satu tindakan kecil, dan motivasi menyusul. Tindakan bukan hanya akibat dari inspirasi. Ia juga penyebabnya. Jangan menunggu merasa siap. Bergeraklah, dan kesiapan akan datang. Hidup yang bermakna menuntut keberanian untuk berkata tidak. Untuk berkomitmen pada apapun, kamu harus menolak alternatifnya. Orang yang mencoba menjaga setiap pilihan tetap terbuka tidak berkomitmen pada apapun, dan merasa hampa. Kebebasan sejati bukan pilihan tanpa akhir. Ia adalah memilih apa yang penting, dan berkata tidak yang jelas pada sisanya. Manson menggambarkan apa yang ia sebut hukum terbalik. Semakin putus asa kamu mengejar perasaan enak, semakin kamu berfokus pada apa yang kamu kekurangan, dan semakin buruk perasaanmu.
Menginginkan lebih banyak kebahagiaan mengingatkanmu bahwa kamu tidak bahagia. Menerima pengalaman negatif, sebaliknya, diam-diam menciptakan yang positif. Kadang cara untuk naik adalah berhenti mencakar. Ia bilang sebagian besar kesengsaraan kita datang dari mengukur diri dengan tolok ukur yang buruk, seperti popularitas, uang, atau selalu menjadi benar. Pilih penggaris yang lebih baik, yang dalam kendalimu, seperti menjadi jujur, menjadi teman yang baik, atau membaik sedikit tiap hari. Ubah apa yang kamu ukur, dan kamu mengubah bagaimana seluruh hidupmu terasa. Manson menawarkan hukum penghindarannya sendiri. Semakin sesuatu mengancam identitasmu, cerita tentang siapa dirimu, semakin keras kamu akan menghindarinya. Itulah kenapa kita mengelak dari tantangan baru yang mungkin membuktikan kita salah. Obatnya adalah memegang identitasmu secara longgar. Definisikan dirimu dengan cara yang sederhana dan fleksibel, supaya pertumbuhan tidak terasa seperti kematian. Pertumbuhan, ia berpendapat, berarti mau salah. Kita berpegang pada kepastian, tapi kepastian adalah musuh dari belajar. Orang yang bisa berkata, mungkin aku salah soal ini, bisa terus berkembang seumur hidup. Orang yang perlu menjadi benar berhenti tumbuh begitu mereka memutuskan bahwa mereka sudah sampai. Berlawanan dengan dugaan, Manson bilang komitmen membawa kebebasan. Pilihan tanpa akhir terdengar membebaskan, tapi mereka meninggalkanmu dangkal dan gelisah, selalu bertanya-tanya tentang hal berikutnya. Mendalami, berkomitmen pada seseorang, sebuah keterampilan, sebuah tujuan, disitulah kekayaan yang nyata ditemukan. Keluasan terasa menggairahkan. Kedalaman adalah tempat makna hidup. Ia memuji kejujuran yang brutal, bahkan saat itu tidak nyaman. Hubungan yang nyata dan pertumbuhan yang nyata menuntut kebenaran, bukan kenyamanan yang terus-menerus. Seorang teman yang mengatakan apa yang perlu kamu dengar lebih berharga daripada 100 yang hanya mengatakan apa yang kamu mau. Hargai kejujuran di atas kebaikan yang mudah dan kosong berupa selalu menyetujui. Manson menutup dengan gagasan yang paling kuat dari semuanya, mengingat kematian. Kedengarannya muram, tapi menghadapi fakta bahwa waktumu terbatas membakar habis yang remeh. Saat kamu ingat bahwa kamu akan mati, kamu berhenti membuang hidupmu yang singkat untuk peduli pada hal-hal yang tak penting, dan mulai hidup untuk apa yang sungguh penting. Inilah inti dari buku ini. Hidup yang baik bukan tentang merasa enak sepanjang waktu. Ia tentang memilih apa yang layak diperjuangkan dengan penderitaan. Pedulilah lebih sedikit pada menyenangkan semua orang, tampil sempurna, dan menghindari rasa sakit. Pedulilah lebih banyak pada sedikit nilai yang benar-benar milikmu. Disitulah makna hidup. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Tanyakan pada dirimu satu hal yang jujur. Pada apa aku mencurahkan energiku yang sebenarnya tidak penting bagiku? Temukan satu hal, dan lepaskan ia. Curahkan energi itu pada sesuatu yang sungguh kamu hargai. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi lebih ringan dan jernih, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.